Otto Hasibuan akan buktikan kasus Vina kecelakaan. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina dan Eki dilanjutkan hari ini, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Sebelumnya, sidang telah berlangsung pada Senin, Rabu, dan Kamis. Sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada hari ini beragendakan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, yaitu para terpidana. Pada sidang sebelumnya, pemohon telah menghadirkan 15 saksi alibi yang memberikan kesaksian terkait keberadaan para terpidana pada malam kejadian, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sidang kemarin dimulai pukul 10.50 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 4 teman dari 5 terpidana, yakni Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Mereka bersaksi bahwa para terpidana sedang berada di rumah Ketua RT Abdul Pasren pada malam kematian Vina dan Eki, sehingga tidak mungkin berada di tempat kejadian. Selain itu, 5 teman dari terpidana Rivaldi juga memberikan kesaksian, menyatakan bahwa Rivaldi berada di rumah temannya untuk merayakan ulang tahun, bukan di lokasi kejadian. Saksi lainnya, Saka Tatal, mantan terpidana dalam kasus yang sama, memberikan kesaksian yang emosional tentang penyiksaan yang ia alami selama proses penangkapan dan pemeriksaan. Saka mengungkapkan bahwa ia dipaksa minum air kencing, memakan makanan di lantai dengan mulut, serta mengalami penyiksaan fisik seperti disetrum, dan tubuhnya diinjak dengan kursi. Kesaksian Saka ini mengundang tangisan dari kakaknya, Selis, dan beberapa masyarakat yang hadir. Suasana persidangan sempat memanas ketika Saka marah saat jaksa mengajukan pertanyaan kepadanya, hingga petugas harus menyita mikrofon dari tangan Saka. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa mereka akan membuktikan adanya kecelakaan, bukan pembunuhan seperti yang selama ini beredar. Hari ini ada 16 saksi yang fokusnya kepada saksi kecelakaan. Kita akan buktikan bahwa ada kecelakaan. Selama ini kan yang beredar isunya pembunuhan, ujar Otto Hasibuan, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Otto juga menekankan bahwa pembuktian dalam sidang PK ini berdasarkan 3 poin penting. Ada novum, yaitu bukti baru yang ada pada saat peristiwa itu, tapi baru kita temukan sekarang. Kedua, ada kekhilafan hakim, ada fakta-fakta yang seharusnya dipertimbangkan tapi tidak dipertimbangkan. Ketiga, ada 2 putusan yang saling bertentangan, keputusan si A dan B putusannya bertentangan satu sama lain, ucapnya. Otto juga mengungkapkan bahwa barang bukti, termasuk samurai yang disebut-sebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Karena barang bukti itu dulu mereka tidak tahu menahu. Seperti Saka Tatal yang waktu itu baru berusia 15 tahun, justru banyak kekhilafan, jelas dia. Kuasa hukum terpidana sebut ada tukang sulap dalam kasus Vina. Inilah kabar terbaru dari kasus kematian Vina Cirebon. Terbaru, 6 terpidana kasus Vina Cirebon menjalani sidang peninjauan kembali, PK, ketiga di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Dalam sidang ketiga ini, pihak pengacara terpidana menghadirkan sejumlah saksi alibi terkait posisi Rivaldi, salah satu terpidana, pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Jutek Bongso selaku salah satu kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon menyoroti banyak kejanggalan dalam kasus ini. Setelah diskors, kami akan menghadirkan 14 saksi alibi lagi, ini menyangkut Rivaldi, karena Rivaldi ini kan peristiwa LP yang berbeda. Rivaldi ditahan di Polsek Utara Barat, dia bersama pacarnya berantem dan melakukan pengrusakan terhadap warung-warung di sekitar sana. Kemudian dia pulang membawa senjata tajam, dan sudah 3 hari ditahan. Pada tanggal 1 September tahun 2016, Rudiana datang, menjemput, dan menghadirkan barang bukti yang tadinya digunakan untuk mengancam warga, yang dipakai menjadi barang bukti tersangka pembunuhan, ujar Jutek. Mengutip tribunjabar.id, Jutek juga menyoroti soal barang bukti dalam kasus ini. Sekarang yang dihadirkan itu Mandau, itu pun satu, saya gak tahu pesulap mana yang mengubah ini semua. Ini kan patut kita pertanyakan, kasus Vina Cirebon ini banyak tukang sulap menurut saya, ucapnya. Jutek juga menyoroti kejanggalan soal pemerkosaan yang terjadi pada korban. Tukang sulapnya yaitu tadi, rangkaian peristiwa perkosaan yang dituduhkan. Kalau benar terjadi, saya rasa mereka ini pelaku perkosaan yang paling sopan sedunia. Setelah memperkosa ramai-ramai, dipakaikan kembali bajunya dengan rapi, termasuk pembalutnya,
lalu dibaringkan. Apakah itu dicuci dulu atau disetrika lagi? Ini lucu, katanya. Diwartakan sebelumnya, pemohon, pihak terpidana, menghadirkan 4 orang saksi. Keempatnya yakni Ahmad Saifuddin, Teguh Wijaya, Okta Rangga Pratama, dan Pramudia. Salah satu saksi, Pramudia menuturkan, mereka bakal berbicara sejujur-jujurnya di persidangan ini. Kami dan teman-teman akan membicarakan yang sejujur-jujurnya di muka persidangan, ujar Pramudia, saat ditemui sebelum sidang dimulai, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Kepada tribunjabar.id, mereka akan memberikan keterangan mengenai kejadian pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, tanggal 27 Agustus tahun 2016 adalah awal mula kasus Vina Cirebon. Pramudia berharap, kesaksian yang mereka berikan bisa meyakinkan majelis hakim soal fakta yang terjadi pada malam tersebut. Iya, nanti kami akan sampaikan peristiwa di tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu. Saya yakin bisa meyakinkan dan menerangkan di peradilan, ucap Pramudia. Ia juga yakin bahwa 6 terpidana dalam kasus ini bukan merupakan geng motor, seperti yang disebut selama proses hukum berlangsung. Ke-6 terpidana yang mengajukan PK ini adalah Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, dan Rivaldi. Andi Muchtar merasa berdosa dan menyesal setelah fakta baru kasus Vina Cirebon terungkap 8 tahun kemudian. Koko, panggilan Andi, adalah salah satu pendemo yang menuntut hukuman mati bagi 8 terdakwa pada 2016. Saat itu, puluhan pendemo, termasuk Koko, menyerbu Pengadilan Negeri Cirebon menuntut hukuman berat untuk terdakwa. Kini setelah fakta baru terungkap, Koko meminta maaf kepada terdakwa, keluarga, dan pengacara Titin Prialianti. Saya minta maaf apa yang terjadi di 2016. Kini ketika dibuka kembali, apa yang kita pikirkan ternyata salah, kata Koko yang juga tetangga dekat Vina dikutip dari tayangan channel YouTube pengacara Tony pada Senin, 9 September 2024. Koko mengakui kesalahan asumsi publik waktu itu, yang menyangka 8 orang sebagai pelaku pembunuhan Vina. Asumsi bahwa Vina yang juga tetangganya dibunuh dan diperkosa oleh geng motor membuat masyarakat marah dan merasa terancam. Akhirnya tergugah dong, karena tetangga juga, katanya. Koko mengaku saat demo, sudah ada spanduk dan pihak yang memimpin, meski tak tahu kasus sebenarnya. Nazruddin, saksi baru kasus Vina, mengaku memiliki foto Eki dan Vina kecelakaan. Meski memiliki bukti penting, ternyata Nazruddin sempat dicueki oleh tim pencari fakta. Ia sama sekali tak direspon tim pencari fakta, padahal memiliki bukti foto Eki dan Vina kecelakaan. Nazruddin mengaku sempat memfoto Eki dan Vina usai alami kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Ia adalah warga asal Tangerang Selatan yang menikah dengan wanita Cianjur. Tahun 2016 silam, Nazruddin mencari uang dengan menambal bola di sekolah dan lapangan futsal. Pada Sabtu 27 Agustus 2016, Nazruddin sedang jalan kaki dari arah Sumber Cirebon. Ketika di Jembatan Talun, mantan pelatih sepak bola itu khawatir saat melihat seseorang duduk. Karena takut dibegal, Nazruddin kemudian berdiam diri sembari menghisap rokok. Tak berselang lama, Nazruddin melihat Eki mengendarai motor dengan kecepatan tinggi sambil zigzag. Menurutnya Eki gagal menjaga keseimbangan motornya usai melakukan standing. Tubuh Eki, katanya, terlempar hingga kepalanya membentur tiang di Jembatan Talun Cirebon. Seketika Nazruddin menghampiri Eki dan Vina yang terkapar dan mengambil sejumlah foto. Nazruddin mengatakan foto Eki dan Vina kecelakaan tahun 2016 masih tersimpan di handphone Nokia miliknya. Sebenarnya, kata Nazruddin, ia pernah mencoba menyerahkan bukti foto Eki dan Vina kecelakaan pada tim pencari fakta. Sekadar mengingatkan, Elza Syarif bersama Pitra Romadoni sempat menyatakan diri sebagai tim pencari fakta kasus Vina Cirebon. Tapi sayangnya, Nazruddin justru dicueki oleh tim pencari fakta. Tak menyerah, Nazruddin juga sempat menghubungi Ferry untuk menyerahkan bukti foto Eki dan Vina kecelakaan, namun kembali tak direspon. Muncul lagi saksi lengkap dengan bukti baru kasus Vina,
Saksi tersebut mengaku memiliki foto saat Eki dan Vina kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon, 27 Agustus 2016. Dia bahkan mendengar langsung suara keras dari benturan kepala Eki ke tiang di Jembatan Talun Cirebon. Saksi baru kasus Vina bernama Nazrudin, usianya 48 tahun. Nazrudin berasal dari Tangerang Selatan yang menikah dengan wanita Cianjur. Ia mengaku bekerja di bidang sepak bola, pernah juga menjadi pelatih. Tahun 2016 silam, Nazrudin